Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Ojit85. Kesampaian juga nih beli alat converter untuk baterai. Dan kali ini saya akan coba untuk mengupgrade ya power supply digital yang pernah saya buat, videonya ada di pojok kanan atas. Jadi rencananya saya akan mengupgrade power supply ini. Inputnya itu dua input, yaitu dari PLN dan dari baterai bor impact ya. Nah, yang kita perlukan tadi ya converter, kemudian ada hal atau jalur yang akan saya modifikasi terlebih dahulu di wiring untuk saklarnya ya. Jadi saya nanti akan menggunakan jack yang saya taruh di power supply-nya sebagai inputan. Jadi untuk kabelnya nanti bisa kita lepas. Oke, sebelumnya untuk perbaikan atau modifikasi kabelnya ini, kita pindahkan jalurnya ke power supply dengan menambahkan port untuk power cord-nya. Setelah itu kita cek dulu apakah ini sudah berhasil. Oke, untuk tahap ini mungkin sudah berhasil, lalu kita lem saja supaya lebih kuat. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemasangan kit converter untuk baterainya ya. Tapi sebelumnya untuk keamanan kita perlu menambahkan saklar switch on off on. Jadi rencananya untuk input dayanya itu bisa kita switch. Jadi untuk keamanan juga sih. Lalu kita buat lubang ya sesuai dengan kaki si konverternya atau adapternya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kita atur aja space-nya ya supaya nggak mengganggu modul-modul yang lain. Selanjutnya kita lakukan pencopotan kabel di area input dari power supply. Nah, untuk inputannya, karena kita akan menggunakan dua input baterai dan PLN, kita harus membagi ya. Jadi untuk common-nya yang tengah itu kita akan masukkan ke modul input yang ada di converter atau power supply. Nah, kemudian yang kiri dan kanan itu bisa kita masukkan atau bisa kita konekkan ke power supply yang dari PLN dan dari baterai. Untuk negatifnya kita jumper jadikan satu saja. Oke, jadi seperti ini. Yang negatif kita jadikan satu ya, antara input dari baterai maupun dari power supply yang dari PLN gitu, yang dari ya pokoknya gitu deh. Nah, untuk yang negatif kita langsung konekkan saja, masukkan saja ke terminal input di modulnya ya. Nah, kemudian yang common yang tengah itu langsung kita masukkan ke input positif untuk modulnya. Nah, setelah ini sudah selesai. Jadi yang kiri atau yang kanan teman-teman bisa nanti bebas, itu salah satunya ke power supply yang dari PLN dan yang satunya lagi ke inputan dari baterai impact. Jadi nggak ada tambahan yang terlalu banyak sih, cuma itu aja. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengetesan ya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita lakukan pengetesan, baterainya kita pasang seperti ini. Jadi baterainya itu tegangannya sekitar 20 volt. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, ini terbaca. Sudah mulai terbaca ya. Untuk konekannya teman-teman harus perhatikan juga jangan sampai terbalik. Saya nggak tahu kalau terbalik itu bisa rusakin modul atau enggak. Nah, ini dari input dari baterai udah bisa nih, udah bisa kita pakai. Jadi ya upgrade-nya ya begini aja, supaya nanti bisa kita bawa kemana-mana, itu bisa buat nyalain lampu atau bisa buat ngetes apa aja tanpa harus connect. Nah, kemudian kita cek lagi nih untuk fungsi PLN-nya, switch-nya seperti biasa bisa kita on off kan. Nah, ini input dari PLN, kemudian kita matikan ke tengah, lalu kita naikkan itu input dari baterai. Nah, jadi nanti ada dua opsi nih. Kalau misalnya baterainya habis ya bisa dari PLN, kalau misalnya dari PLN kita nggak mau pakai ya bisa dari baterai. Oke, setelah itu kita akan lanjut ya, yang seberapa kuat sih daya yang bisa dihasilkan dari baterai bor impact. Oke,
Oke, kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu dengan menggunakan lampu LED mobil atau motor 60 watt. Saya nggak tahu nih kapasitas aslinya tuh berapa. Jadi nanti sekaligus kita akan lihat nih si LED ini mengkonsumsi arus berapa ampere ya untuk tegangan 12 volt. Ya sebenarnya sih alat ini bisa dipakai buat apa aja, buat testing karena emang range-nya mulai dari 1 sampai tegangan input dari sumber sih 20 ya 20. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk laju arusnya sekitar 1,5 ampere ya, kecil. Kalau di 12 volt ya. Ya kalau misalnya kita tinggiin lagi ya nggak tahu nanti bisa putus atau enggak. Ya kita stop saja sampai di 15. Oke, dari sini mungkin sudah cukup untuk pengetesan lampu LED sepeda motor. Kemudian kita akan lanjut ke pengetesan lampu halogen. Halogen juga kita tes. Ya kalau halogen sebenarnya sih arusnya tuh lebih besar dan nyala juga lebih cenderung kuning ya, nggak terlalu terang. Kita setting di angka 12. Di sini terukur sekitar 3,38 ampere. Lumayan gede ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya motor ya, kalau misalnya masih pakai lampu halogen, mendingan diganti sih sama LED biar agak irit gitu akinya. Oke, di sini sudah kita lakukan pengetesan juga modulnya jadi kuat. Jadi modul yang saya pakai ini modul yang buck converter itu yang 5 ampere ya. Saya udah ganti. Sebelumnya kan kecil jadi rusak dulu. Jadi kita akan lakukan pengetesan dengan menggunakan motor dinamo yang biasa dipakai untuk bor baterai. Jadi dalamnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Kalau kita maksimalin juga bisa sampai dengan 18 volt sih ya. Laju arusnya ya sekitar 3 atau 2. Jadi untuk tes motor lampu ya bisa oke lah, worth it lah. Kapasitas baterainya juga ya kebetulan baru saya cas sampai full. Oke, dari sini mungkin udah terlihat ya untuk performanya ya oke juga ya, tergantung dari modulnya juga sih yang teman-teman pakai. Kalau yang terakhir akan saya coba dengan menggunakan inverter ya, power inverter ya. Ini power inverter yang sebelumnya saya gunakan dan masih saya pakai juga. Di sini saya mau lihat nih seberapa kuat nih baterai. Kita akan lakukan pengetesan dengan menggunakan lampu LED 40 watt. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti seberapa konsumsi dayanya dan ada penurunan tegangan nggak atau nggak di power supply. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya upgrade dari power supply ke PLN, kita upgrade ke input dari baterai. Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.